Yang Pak. Ya, halo, selamat pagi, Celestinus. Kita tunggu ya 2 menit lagi ya, eh, sampai teman-teman yang lain bergabung juga ya. Ini baru 8 orang. Kita tunggu sampai jam 11 pas nih. Oke Pak. Oke, ini apa nih? Ada yang bisa record kok. Ntar saya record ya, saya upload ke ini, ke YouTube. Terus saya upload ke web kuliah. Ini sudah saya record. 2 menit lagi ya kita mulai. Jadi pertemuan kali ini kita akan belajar materi, benar-benar materi mengenai IoT-nya ya. Kalau kemarin kan kita belajar cuma rangkaian Arduino-nya aja. Kita belajar sensor Arduino-nya, lalu kita belajar output dari si Arduino-nya. Tapi pada pertemuan kali ini kita akan belajar eh, apa sih bedanya rangkaian Arduino biasa dengan IoT, lalu gimana cara kerjanya IoT, dan kita akan bikin rangkaian sederhana dengan IoT gitu ya. Ini 10.59, 1 menit lagi ya, kita tunggu yang lain. Tentu saja sesuai dengan namanya ya, namanya kan IoT, Internet of Things. Jadi dalam pengaplikasiannya nanti kita memerlukan internet ya. Jadi nanti selain teman-teman memerlukan Arduino ataupun microcontroller Wemos ESP8266. Nah, teman-teman juga memerlukan koneksi internet yang stabil ya. Lalu teman-teman memerlukan juga kalau pasti udah punya semuanya ya. Teman-teman memerlukan smartphone-nya. Jadi nanti kita akan kendalikan si Arduino-nya ini, si microcontroller-nya ini menggunakan smartphone ya. Oke, ini udah jam 11 ya. Tapi kita tunggu dulu. Saya tadi lagi install BlueStack. Oke, mungkin kita mulai aja ya untuk perkuliahannya. Saya share screen ya. Baik. eh Baik, udah kelihatan ya? Share screen udah kelihatan belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Pada pertemuan kali ini bersama kita akan belajar dasar-dasar dari IoT ya, Internet of Things. Kalau di materi sebelum UTS kita belajar dasar-dasar mikrokontrolernya, Arduino-nya, dan sensor dan lain sebagainya. Nah, pada pertemuan-pertemuan setelah UTS sebelum UAS nanti kita akan belajar full mengenai IoT-nya. Jadi apa sih yang membedakan antar si IoT dan rangkaian Arduino itu? Jadi bedanya di IoT ini kita nanti akan menggunakan koneksi internet ya. Jadi dalam pengendalian si microcontrollernya ataupun yang menjadi jembatan penghubung antar si sensor dan microcontrollernya, nanti kita akan gunakan internet ya. Jadi sesuai dengan namanya, Internet of Things, Things-nya itu kan
merujuk pada sensor ya. Sementara internetnya merujuk ke internetnya sendiri. Oke. Nah, kalau misalnya pada praktikum-praktikum sebelumnya kita udah belajar ya bikin alat menggunakan Arduino. Jadi misalnya ini saya asumsikan ini Arduino-nya ya, Arduino. Lalu ini misalnya sensornya ya, sensornya mungkin infrared atau lain sebagainya ya. Kita asumsikan ini sensor. Dan nanti kalau misalnya sensornya di depannya ada objek, nanti dia akan menyalakan lampu. Misalnya seperti ini ya. Kan di sini si sensornya ya sendiri dia ini lampu ya, kita asumsikan ini lampu. Nah, si sensornya sendiri kan kita asumsikan ini sebagai inputnya ya, input dari datanya. Lalu si datanya ini nanti akan dikondisikan oleh si Arduino-nya. Apabila misalnya di depannya ada objek high, nanti dia akan mengeluarkan outputnya apa, misalnya ketika ada objek di depannya outputnya si lampu ini akan menyala atau dia akan mengembalikan high gitu ya, dia akan output high gitu. Nah kan kalau di rangkaian Arduino biasa tuh simple ya seperti ini ya teman-teman, input diproses oleh Arduino-nya lalu menghasilkan output. Sedangkan pada Internet of Things tidak seperti itu teman-teman. Jadi dengan Internet of Things ini kita dapat mengendalikan atau dapat menghubungkan antar si sensor ini dengan si output ini dari jarak yang cukup jauh gitu ya. Kalau kemarin kan kalau kita praktek penggunaan sensor infrared misalnya ya, si sensornya itu kita konekkan menggunakan kabel jumper ya. Tentu saja kabel jumper sendiri dia terbatas ya, paling panjangnya hanya 20-30 cm ya paling panjang. Nah, sedangkan dengan si Internet of Things ini kita dapat melakukan komunikasi antar si input, si sensor ini dengan si output dari manapun dan kapanpun gitu. Dari manapun dan kapanpun. Misal, teman-teman rumahnya di Bogor, lalu teman-teman kuliah di UNAS ya, di Pasar Minggu. Terus teman-teman lupa misalnya matiin kalau rice cooker mungkin nggak terlalu berbahaya ya. Misalnya teman-teman lupa matiin hair dryer. Nah, atau perangkat elektronik lainnya yang teman-teman lupa gitu misalnya nyalakan, dan kalau misalnya nggak dimatikan itu membahayakan gitu ya. Nah, dengan IoT ini teman-teman bisa mematikan atau menyalakan perangkat elektronik yang ada di Bogor itu dari Pasar Minggu gitu, dari UNAS gitu. Jadi teman-teman bisa mengendalikannya itu secara jarak jauh gitu ya. Tidak terbatas oleh jarak gitu. Nah, gimana cara menghubungkannya gitu? Cara menghubungkan teman-teman mengontrol sedangkan si alatnya itu dia adanya di Bogor gitu. Nah, dia dibantu oleh komunikasi internet ya. Jadi nanti di sini ada microcontroller juga, tapi microcontrollernya di sini mungkin berbeda ya dengan Arduino. Jadi nanti microcontroller yang akan kita gunakan adalah Wemos. Nah, Wemos ini dia sebenarnya sama dengan si Arduino. Cuma bedanya si Arduino ini dia belum memiliki modul Wi-Fi ya, atau belum memiliki modul wireless. Jadi dia tidak bisa terhubung ke internet. Nah, sebenarnya teman-teman bisa juga pakai Arduino, cuma teman-teman harus nambah modulnya, modul Wi-Fi-nya. Di toko-toko online mungkin banyak ya modul Wi-Fi. Nah, tapi di sini saya gunakan, saya menggunakan Wemos ya. Karena alasannya Wemos ini dia sudah satu paket ya dengan modul Wi-Fi-nya. Jadi kita tidak perlu setting-setting lagi. Lalu masalah port pun karena dia sudah menyatu dengan microcontrollernya, jadi dia tidak mengurangi jumlah port yang bisa kita konekkan ke sensor ataupun outputnya gitu ya teman-teman. Nah, si Wemos tipenya R1 ya. Wemos R1, D1 R1. Jadi teman-teman bisa gunakan Wemos D1 R1 ataupun Wemos D1 R1 mini. Nah, bedanya sama seperti si Arduino. Kalau yang mini ini dia bentuknya kayak Arduino Nano. Sedangkan kalau si Wemos D1 R1 ini dia bentuknya kayak
Arduino Uno. Nih mungkin kalau kita lihat di internet bentuk dari si Wemos ini seperti ini ya, Wemos D1R1. RI itu salah ya. Saya tulisnya R1. Nah, Wemos D1R1. Atau mungkin teman-teman mau gunakan node MCU bisa juga, ataupun pakai microcontroller yang sudah ada modul WiFi-nya. Itu terserah, teman-teman bisa pilih. Tapi di sini yang saya gunakan adalah Wemos D1R1. Bentuknya seperti ini. Jadi dia colokannya itu USB ya teman-teman ya. Mini USB. Atau mungkin konekan si HP itu loh, itu namanya apa sih? Colokan si HP itu. Ujung ininya untuk nyolokin ke si laptop. Micro USB, Pak. Ya, micro USB ya, bukan mini. Kalau mini kan yang nano ya, itu mini ya. Ini micro USB colokannya, jadi teman-teman bisa pakai kabel charger HP ya untuk colokinnya. Mungkin kalau bentuk aslinya seperti ini teman-teman. Saya akan tunjukkan di pin ya, pin. Ini pin, oke. Ya, saya akan tunjukkan bentuknya seperti ini kurang lebih teman-teman. Nah, bentuk si Wemos-nya ya. Jadi dia ukurannya sama persis dengan si Arduino Uno ya. Ini karena saya bukan yang mini ya. Arduino Uno di belakangnya ada tulisan WiFi. Karena dia di sini sudah dilengkapi dengan modul WiFi ya. Ini namanya Wemos. Nah, modul WiFi-nya ada di mana, Pak? Modul WiFi-nya ada di sini nih. Nih, ini yang kotak ini adalah WiFi-nya, modul WiFi-nya. Nah, jadi teman-teman tidak perlu lagi masang atau config si modul WiFi-nya kalau teman-teman pakai si Wemos D1R1 ini. Nah, tapi saya bebaskan, teman-teman boleh juga, barangkali teman-teman saya udah punya Arduino, saya mau coba beli modul Arduino-nya yang modul WiFi-nya saya colokan, saya konekkan gitu, itu nggak apa-apa juga. Tapi nggak akan saya bahas ya cara mengkoneksikan si modul WiFi-nya ini dengan si Arduino-nya. Nah, oke, kita balik lagi ke share screen mungkin ya. Nah, jadi konsep dari si IoT dan microcontroller yang akan kita gunakan kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Kita akan menggunakan microcontroller yang dinamakan dengan Wemos D1R1. Nah, jadi nanti si Wemos ini dia kerjanya itu hanya mengontrol si outputnya aja teman-teman. Output ataupun inputnya pun bisa gitu ya. Inputnya bisa ataupun output. Jadi antara output dan input itu dia terpisah teman-teman. Kalau kita menggunakan si Wemos ini. Nah, pada project yang akan saya bahas pada pertemuan kali ini kita akan membuat lampu menyalakan dan mematikan lampu menggunakan Android ya. Jadi pakai HP kita nyalainnya, nyalakan dan matikannya. Nah, jadi ketika si HP Androidnya ini ada di Bogor dan si lampunya ini ada di Jakarta, kita masih tetap bisa menyalakan dan mematikan lampunya ya. Jadi ini mungkin salah satu pengimplementasian dari smart home ya atau smart house. Kan di pertemuan pertama kita bahas tuh apa sih contoh-contoh dari IoT. Contoh-contoh dari IoT adalah smart house. Nah, salah satu smart house tadi salah satunya adalah smart lamp ya atau lampu pintar. Kita bisa menyalakan dan mematikan lampu di mana saja dan kapan saja. Jadi tidak terbatas dengan jarak gitu ya. Si lampunya ada di Bogor, kita ada di Jakarta, kita bisa mematikan dan menyalakan lampu tersebut. Nah, mungkin konsep dari si IoT seperti itu ya teman-teman. Jadi nanti ini si Wemos-nya ini dia akan terkoneksikan menggunakan WiFi ya. Karena dia sudah ada modul WiFi-nya ya. WiFi dia terkonekkan ke internet. Ini kita anggap ini internet ya. WiFi-nya ini WiFi-nya. Lalu ini akan terkoneksikan menggunakan internet. Nah, seperti ini. Nah, lalu si internetnya ini selain dia terhubung ke si Wemos-nya, internetnya
nantinya akan terhubung juga ke smartphone-nya. Smartphone. Smartphone atau HP-nya ya. Nah, pada project kali ini saya akan konekkan atau controllernya kita menggunakan smartphone. Jadi smartphone-nya terkoneksikan ke internet, lalu si Wemos-nya pun terkoneksikan ke internet, dan si Wemos-nya nanti yang akan bekerja atau bertugas menyalakan dan mematikan lampunya. Jadi nanti kita akan mematikan dan menyalakan lampunya ini lampunya ya, menggunakan internet. Nah, kurang lebih konsepnya seperti ini ya teman-teman. Oke. Nah, lalu bahan atau alat apa saja yang diperlukan pada project kali ini ya? Mungkin ini saya akan tuliskan saja di ini ya, di notepad ya. Apa saja yang kita perlukan? Nah, yang kita perlukan yang pertama adalah mana ini, view format font. Yang kita perlukan yang pertama adalah Wemos-nya ya. Wemos D1R1-nya. Teman-teman bisa juga pakai Wemos D1R1 mini. Lalu yang kedua, teman-teman memerlukan relay. Modul relay. Modul relay ini teman-teman terserah pakai yang berapa channel, tapi di sini saya yang akan saya gunakan pada contoh adalah yang satu channel ya. Modul relay satu channel. Nah, bentuknya kurang lebih seperti ini ya untuk modul relay. Yang kemarin Pak. Yang apa? Kemarin kamu pakai itu ya, modul relay ya? Nyalakan dan matikan lampu ya? Iya, Pak. Ya benar. Nah, itu Ya. ya benar-benar. Celestinus pakai modul relay yang kemarin itu. Jadi pakai modul relay yang kedua yang kita gunakan. Terserah nih berapa channel. Saya tulis N channel aja ya. Tapi yang saya gunakan satu channel ya. Nah, lalu yang ketiga yang kita perlukan kabel jumper ya. Kabel jumper. Jadi nanti si kabel jumper ini dia digunakan untuk mengkoneksikan si relaynya ke si Wemos-nya ini. Jadi bukan connect ke si inputnya. Jadi dia hanya mengkonekkan ke si outputnya aja ya. Nah, kabel jumpernya di sini yang saya gunakan kabel jumper yang female to male 3 buah ya, 3 buah. Dan yang saya gunakan juga di sini lampu ya, lampu bohlam biasa ya, lampu bohlam biasa. Di sini saya pakainya lampu LED yang berapa watt ya, 5 watt deh kalau nggak salah, 5 watt yang warnanya putih, tapi terserah teman-teman boleh pakai yang putih, pakai yang kuning, itu terserah. Lalu yang diperlukan lagi rumah lampu. Jadi nanti si rumah lampu dan si lampunya kita hubungkan seperti biasa ya, seperti kita masang lampu gitu. Kurang lebih seperti ini bentuknya. Ntar saya cabut dulu. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi ini ada lampunya, ada rumah lampunya, dan kita konekkan dengan kabel seperti biasa nih ya, kabel lampu seperti biasa. Seperti ini, ada kabel minus dan ada kabel plusnya. Nah, lalu bahan yang keenam adalah konektornya, konektor si lampunya ya, atau kita bilang dia isi saklar apa sih kayak gitu. Nih pokoknya konektor ke ininya, ke colokannya seperti ini. Ini kita perlukan juga. Mungkin itu aja bahannya. Bahannya ada 6 ya tadi ya. Ada 6. Lalu untuk rangkaiannya mungkin kita coba buat di freezing ya. Untuk rangkaiannya. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu nggak? Terkait dengan project pada pertemuan kali ini? Jadi bahannya atau alat-alat yang diperlukannya kurang lebih ini ya teman-teman ya. Ada Wemos, modul relay. Saya agak telat masuk tadi. Oh iya, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Ini project bikin apa nih Pak? Jadi projecting itu kita akan menyalakan dan mematikan lampu ini, lampu LED atau lampu bukan LED ini ya, tapi lampu seperti ini, lampu rumah gitu ya.
dengan menggunakan smartphone. Jadi nanti kita pakai HP, nyalakan dan mematikannya, di mana si lampunya ini nanti dia akan terkonek ke microcontroller yang sudah ada modul WiFi-nya. Di sini saya menggunakan Wimos. Jadi nanti si Wimos-nya ini dia berinteraksi dengan si smartphone-nya ini melalui koneksi internet gitu. Jadi kita bisa menyalakan dan mematikan lampunya melalui internet. Seperti itu. Nah, Baik, Pak. oh iya. Oke, kita di sini saya install freezingnya nggak ya? Freezing. Wah, sepertinya saya belum install freezingnya ya. Mungkin kita gambar dulu aja deh di Paint. Nah, jadi kurang lebih nanti gambar atau rangkaiannya itu seperti ini ya, teman-teman. Ini kita asumsikan sebagai relay. Relay. Si relay ini dia memiliki 3 buah pin kan ya. 3 buah pin. Pin yang pertama itu adalah pin GND atau ground ya. Pin ground. Lalu pin yang kedua itu adalah pin in. Ini nanti yang akan mengendalikan nyala dan mati lampunya ya, atau nyala dan mati elektroniknya. Ini in. Dan pin yang ketiga adalah pin VCC. Nah, VCC. Seperti ini. Lalu di sisi sebelahnya lagi, di sisi sebelahnya si, oh ini share screen ini belum saya pindah, belum saya hilangkan. Nah, ini udah share screen lagi ya. Jadi di sini relaynya ya, relay kan ada 3 buah pin. Pin yang pertama adalah VCC, pin yang kedua adalah in, dan pin yang ketiga adalah GND atau ground. Nah, di sisi sebelahnya di sini akan sisi yang akan kita konekkan ke si kabel lampunya ya, saklar lampunya. Nah, di sini yang pertama itu ada yang ini yang paling kiri ini, yang atau yang dia sejajar dengan GND nih, yang sejajar dengan ground. Dia akan kita koneksikan dengan negatif lampu.